Sobat calon guru semuanya, bagi teman-teman peserta seleksi CSN yang tidak lulus seleksi CPNS maupun juga P3K 2024 yang diusulkan menjadi P3K paruh waktu, maka di sini kita akan bisa melihat apakah kita itu diusulkan atau enggaknya, dan juga penentu nanti kita bisa mengisi DRH atau enggaknya gitu ya. Bagi teman-teman yang mungkin bertanya-tanya selama ini, yaitu bagaimanakah cara cek pengusulan P3K paruh waktu, apakah nama kita diusulkan menjadi P3K paruh waktu atau enggaknya. Berikut ini kita akan memberikan contoh dan juga ya, yaitu cara cek pengusulan P3K paruh waktu, tentunya pada link resminya. Dan kita bersiap nih untuk melakukan pengisian DRH. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke, pertama-tama teman-teman, tentunya saat ini ketika teman-teman ketika login ke akun SSCSN, ada tulisan mohon maaf hasil peringkat Anda belum mendapatkan kuota formasi. Mengapa kita belum bisa mengisi DRH NIP3K paruh waktu? Kalau misalkan kita kutip informasi dari JPNN, ini adalah akun SSCSN belum berubah. Ini kira-kira penyebabnya apa? Dan menurut jawaban dari Bapak Deputi Suherman, ini setelah penetapan formasi oleh Kementerian Pan-RB, barulah teman-teman nanti akan bisa melakukan pengisian DRH NIP3K paruh waktu. Dan ini merupakan jadwalnya ya, yaitu untuk penetapan kebutuhan ini nanti sampai dengan tanggal 4 September. Pengumuman alokasi kebutuhan ini nanti tanggal 6 September tahun 2025. Lantas pengisian DRH ini sampai dengan tanggal 15 September. Kemudian bagaimana cara mengetahui apakah kita diusulkan atau enggaknya nih untuk P3K paruh waktu? Bagaimanakah cara ceknya? Dan untuk mengetahui apakah kita itu diusulkan menjadi P3K paruh waktu atau enggaknya, teman-teman di sini silahkan berkunjung ke website instansi masing-masing. Sudah ada beberapa instansi yang mengumumkan dalam bentuk uji publik ya untuk pegawai non ASN yang nantinya diusulkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Nah, kita berkunjung ke contoh pertama. Kita berkunjung untuk yang pertama adalah di sini di Dompu ya, BKPSDM Luwukap. Ini adalah sudah diumumkan. Ini kalau misalkan kita lihat, inilah di Luwu teman, bukan Dompu ya, yaitu pemerintah Kabupaten Luwu. Ini sudah memberikan pengumuman yaitu uji publik pegawai non ASN yang masih aktif bekerja dan diusulkan kebutuhan P3K paruh waktu di lingkup pemerintah Kabupaten Luwu ya. Nah, di sini ada surat edarannya, teman-teman bisa melihat ya. Nah, ini selengkapnya kalian bisa di sini ya. Selanjutnya di sini disampaikan uji publik pegawai non ASN yang masih aktif bekerja dan diusulkan kebutuhan P3K paruh waktu di Kabupaten Luwu ya. Nah, ini kalian silahkan dibaca-baca sendiri ya, yaitu untuk ketentuan-ketentuannya, dasar hukumnya. Kemudian untuk melihat daftar namanya, di sini kalian bisa cek ya. Di sini di bawah teman-teman. Di sini untuk lampirannya, ini data potensi P3K paruh waktu di Kabupaten Luwu ya. Nah, ini mulai dari ada R3, kemudian ada R4 itu kan. Kemudian di sini ada R3, kemudian R3T, kemudian R3, ini adalah ada. Nah, ini jadi teman-teman bisa melihatnya itu pada website instansi masing-masing ya. Manakala sudah diumumkan, ini kalian bisa melihat nih untuk daftar namanya. Kalau misalkan di Luwukap ini ada 151 halaman ya. Coba teman-teman yang ada di daerah sini siapa aja nih, silahkan komen ya. Ini ada 151 halaman. Kalau misalkan kita total ini ada ribuan teman-teman ya. Ini adalah untuk contoh daerah pertama. Kalau misalkan di Dompu ini diumumkan kemarin untuk pengusulan ya, pengusulan kepada SKPD. Ini tentunya sudah dilakukan teman-teman ya. Kemudian berikutnya kedua, ini adalah di Provinsi Jawa Timur ya. Di Jatim ini sudah diberikan uji publik usul formasi P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Teman-teman untuk melihatnya, ini kita bisa klik di sini ya. Mungkin kalian ini tenaga honorer yang ada di Provinsi Jawa Timur ya. Teman-teman bisa klik saja di sini, download file. Kemudian kita klik di sini, kemudian scroll ke bawah untuk melihat daftar nama. Ini kita klik ke SID P3K paruh waktu, kita goto sini. Kemudian teman-teman bisa lihat ya, ini prosesnya agak lama karena cukup banyak ya. Oke, inilah untuk usul formasi P3K paruh waktu yang diusulkan. Ini teman-teman bisa lihat, ini ada R3, kemudian ada R4 gitu kan. Nah, ini yang diusulkan.
Kemudian untuk yang usul formasi per waktu yang tidak diusulkan ini ada di sebelah kanannya. Ini penyebabnya apa? Kalian bisa baca sendiri ya, dan juga dipelajari tentunya. Ini contoh daerah kedua, ini adalah di Provinsi Jawa Timur. Kemudian untuk contoh berikutnya ini adalah dari Kolaka postnewsfajar.co.id. Pengumuman P3K pada waktu Muna yaitu 225. Ini berikut nama dan formasi lengkapnya. Teman-teman bisa cek ya, ini untuk pengumumannya, hasil verifikasi validasinya di Muna ya. Nah ini teman-teman bisa lihat untuk di sini ada surat edarannya. Kemudian untuk daftar nama ini mulai dari R1, R2, R3, R4 seperti ya. Tulisnya agak kecil, kalian bisa unduh saja di sini ya, supaya nanti bisa lebih detail untuk melihat dan juga mencari untuk nama kita teman-teman ya. Kemudian di sini untuk di kota Sukabumi, di sini juga mengusulkan pegawai ASN untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Di sini untuk apa itu ya? Untuk jumlahnya ya lebih dari 1.800 pegawai ASN untuk bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu ya. Nah ini, kalau di sini sepertinya kita belum ini ya, belum bisa melihat untuk daftar namanya. Namun teman-teman nanti bisa dicek secara berkala ya. Kemudian kalau misalkan di Sulawesi Barat ya, Provinsi Sulawesi Barat, di sini dipublikasikan di Mamuju kemarin tanggal 27 Agustus. Di sini untuk rincian usulan P3K paruh waktu, guru 719 orang, kemudian tenaga kesehatan 98, tenaga teknis 3.398 orang ya. Nah ini ada sekian yang tidak diusulkan ya, dengan alasan meninggal dunia, tidak aktif, ataupun juga mengundurkan diri teman-teman ya. Nah inilah untuk datanya, silakan teman-teman bisa dicek di website resmi instansi masing-masing ya. Jadi teman-teman bisa ketikkan saja di Google ya. Di era digital ini teman-teman silakan berselancar di Google atau mesin pencari, misalkan sampai dengan daerahnya misalkan ya. Ini misalkan di Jawa Tengah, Purbalingga. Nah Purbalingga usulkan 2.800an tenaga non ASN menjadi P3K paruh waktu. Kemudian untuk di kota Pekalongan ya, Pekalongan usulkan 2.000an tenaga honorer ini menjadi P3K paruh waktu. Kemarin dipublikasikan tanggal 21 Agustus tahun 2025. Kemudian di Kabupaten Nagan Raya ini usulkan 2.290 ya P3K paruh waktu. Nah pokoknya teman-teman silahkan dicek di website resmi instansi masing-masing, atau mungkin kalian ketikkan di Google ya, nanti dicari daerahnya, insya Allah akan ketemu ya. Nah mungkin teman-teman yang sudah menemukan siapa saja nih, silahkan komen ya, supaya nanti bisa diskusi dengan teman-teman lainnya. Oke, demikian teman-teman ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.